Shalom. Selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita bersyukur kita udah masuk di akhir bulan Oktober. Pemeliharaan Tuhan luar biasa bagi kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita siapkan hati pikiran kita. Kita bersaat teduh sejenak. Amin. Mazmur 95 ayat 1 sampai 3. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Kita angkat pujian, besarkan nama Tuhan. Tuhan yang besar dan tetap sama kuasanya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada bila ku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkan namanya. Ayo katakan besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Semua lambaikan tanganmu. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku diterus oleh-Nya. Katakan besarkan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat apa betapa besar kasih-Nya. Kita angkat tangan sama-sama. Besarkanlah namanya. Sekarang lambaikan Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Orang yang percaya katakan Tuhan yang ajaib. Sambil bertepuk tangan di atas kepala sama-sama. Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Yang percaya, jiwaku ditebus
Kita lanjutkan pujian Kucita Keluarga Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang tahta di kerajaan sorga, Allah yang kami puji, kami sembah di Kau dalam nama Tuhan Yesus. Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan Yesus, untuk kasih setiamu kepada kami, para lansia di Jemaat GKU Bintaro Jaya, yang pada siang hari ini Tuhan masih tetap berikan kekuatan kesehatan bagi kami. Tuhan yang tetap menjaga melihara kehidupan kami, dan kami boleh mengikuti ibadah pada siang hari ini. Semua karena perkenanan-Mu bagi kami ya Bapa, semua karena kemurahan-Mu bagi kami. Untuk itu kami patut bersyukur dan bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus. Pemeliharaan-Mu yang luar biasa kepada kami semua para lansia. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pada siang hari ini juga Tuhan, kami akan beribadah kepada-Mu ya Bapa. Kami tahu Tuhan, biarlah setiap puji-pujian penyembahan kami Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu itu Tuhan. Engkau yang bertahta di atas segala pujian kami ya Bapa. Tuhan yang memimpin ibadah kami Tuhan Yesus. Pimpin kami semua para lansia yang ikut ibadah pada hari ini Tuhan. Kuasai hati pikiran kami seutuhnya untuk fokus kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan seberapapun kami yang hadir saat ini. Kami percaya Tuhan hadir juga bagi kami dalam ibadah saat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berdoa juga Tuhan buat teman-teman kami Bapak yang tidak bisa bergabung dalam ibadah kami siang hari ini. Dimanapun mereka berada, apapun keberadaan mereka, biarlah Tuhan yang menyertai mereka, Tuhan yang memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati juga Tuhan khususnya hamba-Mu pelayan firman Ibu Pendeta Meti. Tuhan urapi dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu, pakai dia sebagai alat-Mu ya Tuhan, biarlah kebenaran firman yang berasal daripada-Mu, yang disampaikan bagi kami Tuhan, kami boleh mengerti, kami boleh memahaminya Tuhan, terlebih kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, mampukan kami, berikan kami kerendahan hati, lembutkan hati kami Tuhan, ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu itu boleh menjadi rema bagi kami dalam menjalani kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya juga, hamba mohon pimpin hamba ya Bapa, biarlah ibadah kami Tuhan, dari awal hingga akhir, jadi dalam nama Allah Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Ampuni dosa kesalahan kami Tuhan, apabila ada sepanjang pagi hingga saat ini dosa kesalahan yang kami lakukan yang mendukakan hati-Mu, kami mohon pengampunan-Mu ya Bapa. Kuduskan, sucikan kami kembali dengan kuasa darah-Mu, agar kami layak dan kudus di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Kita masuk dalam pujian penyembahan kita. Kita mau angkat hati kita masuk ke ruang kudusnya Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Kita katakan, ku masuk ke ruang Maha Kudus.
Benar ya Tuhan, Engkau kudus ya Tuhan. Inilah penyembahan kami kepadamu ya Bapa. Biarlah penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Amin. Kita masuk ke dalam ruang kesaksian sambil mempersembahkan, mungkin Bapak Ibu ada yang memberikan kesaksian. Kita nanti akan pujian Dia sanggup. Kita percaya bahwa hanya Tuhan yang sanggup memulihkan kita. Tuhan yang sanggup beri kekuatan bagi kita. Mari kita katakan bersama, Allah sanggup, Dia sanggup, Yesus kita sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan selamanya. Sekarang dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dia tidak pernah berubah. Dahulu, Dia tetap sama. sekarang, dan sampai Kasih-Nya bagi kita selamanya. sekalian. Kasih-Nya tak pernah berubah. Mari bersama-sama katakan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, oh Yesus sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup
sanggup, Allah kita sanggup, Yesus kita sanggup, Yesus sanggup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kami beri kesempatan dan waktu untuk memberikan kesaksian. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang memberikan kesaksian, kami persilakan. Silakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Meti. Sebelumnya kita angkat pujian bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di
Yesus disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Kami persilakan Ibu Pendeta Meti. Ya, mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa di surga, inilah kesempatan yang baik bagi setiap kami. Ternyata virus itu tidak bisa menghambat untuk kami Tuhan beribadah. Dan kami percaya dengan adanya virus justru semakin banyak kami bisa beribadah. Semakin banyak kami bersaat teduh untuk mendengarkan banyak firman, membaca kebenaran-Mu, banyak berdoa. Kami sungguh bersyukur Bapa, kami boleh kembali seperti jemaat mula-mula. Di rumah-rumah masing-masing ada doa, ada ibadah Bapa. Terima kasih biar semua kami Bapa, terutama usia menjelang Tuhan berakhir ini, lebih banyak kami mendekatkan diri kepadamu. Kami boleh menjadi tiang-tiang doa bagi keluarga, bagi jemaat, juga bagi bangsa ini. Seberapa banyak kami yang hadir Bapa, fokuskan kami untuk mendengar firman-Mu, kemudian merenungkan dan melakukan dalam kehidupan kami, maka kami pasti akan menjadi orang-orang paling berbahagia. Terpuji-pujilah kasih karunia-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab 1 Tesalonika pasal yang kedua. Ya, 1 Tesalonika pasal yang kedua. Dimulai dari ayat pertama sampai 8, tetapi izinkan saya membaca sampai ayat yang ke-12 karena ada hal yang penting ya di ayat-ayat tersebut. Saya akan bacakan secara cepat bagi kita semua. Pelayanan Paulus di Tesalonika, demikian firman Tuhan. Kamu sendiri pun memang tahu saudara-saudara bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kami tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Tuhan kita, Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa melihat pada awal gereja, pada zaman Kisah Rasul, betapa semua yang percaya pada jalan Allah, ya, itu teraniaya, dianiaya benar. Sebab ya, dari Taurat mau masuk ke kasih karunia sulit untuk mereka beralih. Dari soal-soal fisik kepada keadaan batinnya, rohania yang harus menjadi benar di hadapan Tuhan, itu sulit bagi mereka. Ya, sehingga aniaya pasti berlaku. Namun jangan berpikir bahwa kita saat ini juga tidak harus diperbaharui ya. Kalau dulu secara fisik mereka beribadah, yang kelihatan mereka harus ini, harus itu, dan lain-lain, ya kita ini sudah harus mengalahkan keinginan mata, keinginan daging, dan keampuhan hidup. Dan ini saya rasa berat buat kita, namun harus kita lakukan. Ya, ayat berikut mengatakan seperti ini. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Ini menjadi topik kita hari ini, yaitu menolak motivasi yang tidak murni. Nah, kalau kita mau bicarakan hal ini, tentu saja kita menjadi orang-orang pertama yang berusaha menjadi pelaku-pelaku firman. Artinya hidup kita selalu dalam posisi batinnya, rohania kita ini penuh diisi oleh kebenaran, sehingga yang keluar dari batin ini selalu murni, ya, tidak terkontaminasi oleh keadaan-keadaan lingkungan dan tekanan-tekanan hidup. Ya, ayat berikut. Sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Nah,
Terlalu banyak untuk saya bisa katakan, tetapi ini adalah juga satu hal yang penting. Kenapa orang mau cari besar di mata manusia? Carilah besar di mata Allah. Ya, mau cari besar di mata manusia dengan sekolah, itu bukan salah ya. Dengan kekayaan, dengan jabatan, dengan karir, semua itu kan tidak bernilai kekal. Tetapi harus menjadi besar, harus menjadi menyukakan, jadi luar biasa di mata Allah. Dan itu bukan lewat fisik ya. Semua lewat manusia batinnya, manusia rohani. Artinya kalau saya mau bicara dengan tegas ya, Allah tidak melihat soal-soal fisik kita ya, dalam tanda kutip tentunya ya. Sebab apabila manusia batinnya, manusia rohani kita kuat, udah pasti fisik tidak akan terlantar ya. Tetapi ketika kita mencapai sesuatu dengan sekolah makin tinggi, dengan kekayaan makin banyak, dengan karir, dengan jabatan, itu sah-sah. Tapi ingat, Allah tidak melihat hal itu. Ya, Allah tidak pernah melihat hal itu. Allah melihat kemajuan manusia batinnya, manusia rohani kita, supaya pada akhirnya kita dikembalikan sepeta dan segambar dengan Dia. Itu saja. Kalau kita mau fokus ke situ, semua harusnya bisa lakukan ke situ. Tidak usah mencapai harus menjadi orang hebat dan lain-lain. Itu cuma yang dilihat manusia. Sekali lagi saya mau katakan, bagi diri saya dan bagi kita, Allah tidak pernah melihat rupa, tidak melihat keadaan jasmani kita. Selalu Allah melihat keadaan batinnya dan rohani kita untuk dikembalikan menjadi setara dan segambar dengan Dia. Nah, ayat selanjutnya. Karena kami, ini yang pertama, kami tidak pernah bermulut manis. Hal itu kamu ketahui. Dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Kedua, Allah adalah saksi. Dan ketiga, juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu mengawasi dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Ya, saya lanjut ya. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami. Sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban dari siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Ya, ini dalam keadaan sangat terbatas, dianiaya, mereka bisa mengatakan demikian. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah betapa saleh dan adil dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya. Telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Nah, di ayat pertama sampai ketiga tadi kita sudah lihat bahwa mereka itu memang dalam keadaan seperti itu ya, penganiayaan ya. Ayat 4 yang kita sudah sedikit saja menyinggung, sebaliknya karena Allah telah mempercayakan kami layak untuk mempercayakan Injil, bukan untuk menyukakan manusia melainkan untuk menyukakan Allah. Jadi di sini kita bisa melihat, jangan cari pujian manusia dengan fisik kita, dengan kehebatan, dengan sekolah kita dan lain-lain. Even itu sekolah teologi ya. Karena pada akhirnya ketika orang dekat dengan Tuhan, ketika hatinya dijaga dengan segala kewaspadaan, artinya akhirnya semua kekayaan, sekolah, dan semua-semua sangat tidak berarti. Yang berarti cuma sikap hati kita di hadapan Tuhan ya. Nah, kita mau lihat ini. Untuk kita melihat ya Bapak Ibu, karena tujuan kita menolak motivasi yang tidak murni. Tentu kita harus tahu orang-orang yang punya motivasi tidak murni seperti apa. Itu yang harus kita tolak. Dan mungkin kita juga ada di antaranya. Nggak bisa disangkal hal-hal seperti ini. Olehnya Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk semakin dimurnikan. Supaya kita mempunyai hati nurani yang murni. Sebab ternyata dalam kitab Ibrani dikatakan supaya engkau dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Dulu saya selalu berpikir bahwa satu-satunya tempat yang paling mulia, yang paling kudus, paling suci adalah hati nurani. Ternyata harus dibersihkan. Karena ini ada satu contoh yang bagus sekali ya. Seorang anak kecil, masih kecil, dia mencuri hanya untuk memberikan hadiah curian itu buat ayah yang berulang tahun. Ya, orang menganggap kan ini anak-anak masih punya hati nurani yang murni. Dan dia mencuri, dia berpikir itu tidak salah. Ya, ketika ketangkap, dia tidak pernah merasa bersalah. Dan dia akui, dulu juga aku sudah mencuri juga untuk kasih hadiah buat mamaku. Sebenarnya kalau kita lihat begitu kan, anak kecil.
Ternyata, apalagi kita sudah lebih dewasa, sudah mengerti firman Allah. Hati nurani ini hanya bisa terus diisi oleh kebenaran. Bukan diisi, kita bagus, kita sekolah tinggi. Bagus, kita punya banyak uang. Bagus, kita punya karir. Tapi ternyata bukan itu yang harus diisi dalam batin kita. Yang harus diisi supaya memiliki hati nurani yang murni, diisi oleh kebenaran firman Allah. Dan terus dilakukan. Dan saya merasakan sekali, kalau mau kasih kesaksian di pandemi ini, saya dapat merasakan sekali bahwa saya tidak pernah merasa saya harus tolak tengking pandemi ini. Kenapa? Karena memang ketika kita baca Alkitab, ini akhir zaman. Akan diikuti bukan hanya bala sampar, kelaparan, dan lain-lain. Yang perlu bagi kita, hiduplah dalam kerajaan Allah di bumi ini, yang ketika seluruhnya akan digoncangkan, kelihatan ada kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan oleh kebenaran firman Allah. Roh Kudus yang ada pada kita, damai sejahtera sukacita. Itulah kerajaan Allah yang sudah harus kita seperti orang mau bawa pesawat, ada simulator. Ya itulah, ternyata pandemi ini pun bagian dari simulator Allah untuk membuktikan bahwa kita sedang hidup dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Ya, silahkan pandemi datang, silahkan bala sampar, silahkan gempa bumi, silahkan kelaparan. Anak-anak kerajaan Allah tidak mungkin Bapaknya yang pemilik langit bumi akan tinggalkan kita. Tetapi tentu saja sikap hati yang diperlukan, ya, sikap hati yang benar. Nah, ada 3 hal, mulai ayat 5 dikatakan begini. Untuk kita lihat kita atau orang lain punya hati nurani yang murni. Pertama, karena kami tidak pernah bermulut manis. Hal itu kamu ketahui, ya, tidak pernah bermulut manis. Saya sebagai hamba Tuhan bergaul dengan banyak hamba Tuhan, ya, ataupun di gereja-gereja, ya. Kalau yang salaman di pintu orang-orang berada, ya diajaklah, disenyumin, diajak bicara kalau perlu, padahal di belakang sudah ada orang lain, ya. Tetapi yang biasa-biasa aja, ya disalamin aja, dipinggirin aja, udah. Tidak sama di antara yang lain. Ya tentu saja, ya ada kesempatan kita mau ngomong sesuatu kepada seseorang, misalnya seperti ya no problem. Tetapi hal-hal begini juga bisa kelihatan kok. Belum lagi tamu datang, didudukin semua yang dirasa hebat-hebat itu di depan, ya kan? Kemudian bermanis-manis, ya. Ya mungkin pengalaman kita, ya lain halnya kalau memang ada tamu VIP dan lain-lain, ya. Tapi tentu saja setiap kita paling tahu dah dengan siapa kita bermulut manis, dengan siapa kita biasa-biasa. Apakah kita lihat pemulung hanya sekedar nih barang ada kamu ambil. Tidak pernah kita mau punya beban bahwa pemulung itu perlu diselamatkan. Kalau isi firman di batin kita tidak ada bermulut manis, semua sama aja. Yang perlu ditegur, tegur. Ya, yang manis, ya manis, lebih manis lagi. Tapi itu bermulut. Kita bisa lihat kitakah atau orang lain kah ada di situ. Ya, saya banyak bergaul dengan hamba Tuhan tentunya, ya. Dan kemudian kami punya grup-grup, misalnya orang tua, anak punya sekolah orang tua murid, ya, ada grup. Kemudian grup reuni, saya bekas dari SMA mana Don Bosco, bekas dari university mana, ada grup-grup seperti itu. Dari situ kita bisa melihat, ya, yang dilihat rendah seperti apa mereka lihat, yang dilihat tinggi seperti apa. Kita tidak boleh seperti itu. Ingat, ya, firman Tuhan, Roh Kudus ada dalam batin kita. Belum lagi, ya, ini cerita hamba Tuhan karena lingkungan saya hamba Tuhan kan, ya. Ada juga hamba Tuhan. Kalau ada di grup orang-orang hebat, itu sepertinya minta belas kasihan. Waduh, enggak bisa seperti itu. Ya, itu nanti kita dijajah, ya, sama orang-orang yang berduit, diaturlah khotbahnya dan lain-lain. Oh tidak boleh seperti itu. Enggak boleh. Sebagai hamba Tuhan harus tegas dengan siapapun juga. Salah-salah benar-benar. Tentu kebenaran firman Allah dan aturannya juga ada. Kalau mau tegur, ya 4 mata dan seterusnya dan itu kita harus lakukan. Saya melakukannya, suka tidak suka harus melakukannya. Apalagi sekarang kan udah akhir zaman nih. Mau apa yang tersembunyi bagi manusia tidak tersembunyi bagi Tuhan. Hal yang kedua, ya dikatakan begini. Dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Dikatakan begini, Allah adalah saksi. Ya. Orang tidak bisa melihat maksud loba, ya. Tetapi kita sebenarnya ketika kita tahu keteladanan dari Yesus, ya kita udah bisa lihat. Saya mau katakan begini, ya, secara jujur aja. Ketika ada di sekolah
teologi ya, banyak utusan yang dibiayai oleh gereja. Dengan segala kesederhanaan karena terbatas dan seterusnya dan seterusnya. Ya, ini contoh saya harus ambil di lingkungan kami sebagai hamba Tuhan. Ya, ketika sudah menjadi pendeta dengan kerja keras, dengan dedikasi yang murni luar biasa, jadilah gereja besar. Itu baik, jemaat banyak, itu baik. Tapi ketika harus pakai mobil yang cuma 2 pintu, ya, Lamborghini, dan sudah pakai pengawal, dan mobil di belakang pun yang mengawalnya itu sudah Lamborghini juga. Mungkin ada orang bilang, ya enggak salah dong karena diberkati. Enggak berikan teladan. Yesus berkata, even Yesus aja tidak ada tempat. Ya, burung punya sarang, serigala punya liang, tapi anak manusia even taruh kepala aja tidak. Dari mana? Udah pasti uangnya dari, oke, taruhlah saya melihat seorang hamba Tuhan ya, ada satu mempersembahkan 3M di persembahan. Tapi untuk hamba Tuhannya diberi mobil apa tuh? Yang besar tuh. Yang pintunya digeser ya. Kira-kira seperti itu. Sebenarnya kan bukan masalah. Bukan masalah seperti itu. Tetapi hati si gembala berpaut ke situ atau tidak. Itu pemberian. Kemudian sudah punya apartemen di mana, di LA, di Sydney, di mana. Saya berkata, aduh, apalagi usia kita sudah seperti ini, sudah tidak ada pikiran ke situ. Itu coba perhatikan, yang beli sepatu tahun lalu, nggak dipakai lagi kan? Yang beli baju tahun lalu, nggak dipakai lagi kan? Yang belum dipakai, nggak dipakai lagi. Mau diapain lagi semua itu? Yang tadinya itu hanya membungkus soal fisik. Hati-hati, kalau pengusaha jadi pendeta, saya enggak pusing. Karena dia tetap harus ada ketemuan dengan pengusaha lain. Dia harus kasih tunjuk bahwa dia bonafit. Tetapi kalau kita ini hamba Tuhan sudah melebihi burung yang punya sarang, anak manusia tidak punya. Bahkan dikatakan masuk melalui pintu yang sempit. Belum Tuhan bilang ikut aku, sangkal diri. Aduh, ini dia keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan diri. Bahkan kalau di sini dikatakan kami tidak mempunyai maksud lobaki yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Wah, di lingkungan hamba-hamba Tuhan sekarang bukan bersaing gereja besar, bersaing mobil mewah, bersaing jam tangan mewah. Ada orang bilang tidak salah, saya bilang salah. Karena kita sudah baca keteladanan Yesus, keteladanan Rasul Paulus, keteladanan semuanya. Tapi bukan berarti kita juga harus pakai daster. Kita juga kalau ada kendaraan yang bisa kita beli, sepadanlah. Nggak mungkin dong kita harus hamba Tuhan ke sana ke sini lagi masih bisa ada mobil, kenapa mesti pakai motor? Kan pakai motor nanti usianya singkat juga, kena angin dan lain-lain. Harus berhikmat juga kan untuk itu. Tetapi Alkitab Yesus teladannya, bukan yang lain. Bukan pendeta zaman tahun berapa yang jadi teladan. Bukan zaman sekarang pendetanya. Saya punya seorang sahabat, ya, seorang dokter, suami istri, sarjana, bahkan mereka ada di grup sarjana-sarjana Kristen. Rumahnya Pondok Indah. Dalam rumahnya sangat sederhana, ya, karena mungkin itu pemberian juga orang tua, ya, turunannya. Kemudian mereka melayani jemaat dengan baju yang sangat sederhana. Dan saudara sekarang punya apa? Sekolah dan panti asuhan, ya, yang mereka membiayai semuanya dengan sangat sederhana. Itu hal yang luar biasa. Itu mereka kerja keras untuk membiayai itu semuanya. Ya. Jadi banyak sekali harta Tuhan yang Tuhan percayakan dalam gereja untuk dilakukan sama seperti yang Tuhan lakukan. Bukan untuk saya, sudah tidak boleh ke situ. Ini ya, dia tidak bilang loba, tapi gaya hidupnya memang gaya hidup loba, ya. Dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi dan seterusnya. Yang ketiga, juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Oh, rasul Kristus itu sebenarnya luar biasa. Kalau baca sampai kitab Wahyu, di kota Yerusalem baru ada pintu yang bertuliskan nama 12 rasul. Betapa rasul-rasul pilihan ini, kalau mau berbicara mengenai rasul, ya, saya kasih contoh satu. Di dalam kitab Kisah Rasul pasal pertama, ketika Yudas jatuh, ada pilihan dua, ya.
Tapi saudara kalau jelas membaca seluruh pasal 1 itu, ada 120 pengikut Kristus di samping murid-murid utama ya. Kemudian mereka bikin pemilu. Terpilihlah 2. Dari 2 ini, Matias dan Yustus, saudara, ini berbesar hati. Nama Rasul harus tercantum 12 melengkapi yang 1 yang hilang. Yudas harus dilengkapi jadi 12 lagi. Matias terpilih. Tapi saudara dikasih Tuhan, bacalah sepanjang sejarah Kisah Rasul dan seterusnya. Nama Matias tidak pernah muncul. Kemana Matias? Terpilih loh, tidak pernah muncul. Tapi kalau saudara cari si Yustus, dia diam tapi hatinya melekat kepada Tuhan. Sebagai bukti saudara bisa cari nama Yustus. Rumahnya menjadi rumah pos penginjilan dari Rasul Paulus. Diam dia. Orang kalau tidak terpilih, ya coba perhatikan di gereja-gereja kalau ada pemilu anggota BPH atau anggota pelayan-pelayan atau apa, ya zaman sekarang saya bisa saksikan, ya yang mau jadi ketua BPH atau yang lain sudah punya geng, sudah kampanye tertutup, ya sudah lingkup ini memilih aku, nanti harus, waduh, sampai sudah di hari H kita harus memilih, itu masih bergerilya supaya dapat pemilih. Dan saya bilang, itu bukan dipilih oleh Tuhan. Bukan dipilih oleh Tuhan. Makanya makin merosot. Sinode-sinode yang seperti itu makin merosot. Sebab ini, semua cari kursi, semua cari pujian. Sudah seperti anggota DPR. Saya tidak malu menyebutkan ini, karena itu saya lihat dengan mata. Karena kenapa? Semua berlomba-lomba. Padahal kita ini, ibu bapak, diam-diam aja. Kita banyak sekali pekerjaan. Saya, ada satu reunian sekolah saya, yang saya tahu, karena banyak yang ya tidaklah seperti kita yang suka dengan Alkitab ya. Karena dari awal mereka juga gereja yang tidak pegang Alkitab. Kemudian berlatar belakang yang dari agama-agama lainnya. Saya ketika reunian, saya tahu bahwa itu tidak ada keuntungan buat saya dari segi rohani. Tetapi saya punya tugas di dalamnya agar supaya satu saat grup ini lebih dalam mengenal Tuhan. Saya masuk akhirnya dan pada satu momen saya bilang mereka, ayo kita berdoa bersama. Ada respons 2-3 orang, sekarang sudah menjadi 7-8 orang. Di situ saya senang banget. Saya selalu isi quotes dari kata-kata yang bagus dari firman Tuhan, ulasan-ulasan singkat yang luar biasa. Kemudian mulai masuk pokok doa. Ketika masuk pokok doa, Tuhan melakukan mujizat di situ. Seorang anak dari grup kita, dia sudah harus masuk karena harus angkat batu-batu bukan ginjal, satu lagi empedu, ya. Kemudian saya bilang, ayo kita doa, ayo kita rebut dalam doa, ayo kita. Dan saudara, ketika masuk ke ruang operasi, padahal itu sudah final, sudah foto semua. Ketika masuk ke ruang operasi, di foto terakhir, semuanya hilang, tidak ada lagi. Saya bersyukur ke Tuhan. Kenapa? Mujizat itu bukan tujuan kita. Ingat, tanda dan mujizat bukan tujuan. Tetapi Tuhan menginginkan itu terjadi. Agar yang lain-lain ikutlah masuk di dalam doa. Saya kasih penjelasan, jangan berhenti di mujizat ya. Sebab mujizat atau tanda itu sign seperti board aja. Tujuannya board itu, tanda itu, sign, sinyal itu ditulis untuk ke Bogor. Kita masih di tanda, belum sampai Bogor. Ya, mujizat itu hanya menuju kepada Kristus. Kita harus memiliki Kristus, bukan mujizat yang kita kejar. Saya sungguh bersyukur, semua senang. Dan saya tiap malam jam 8 duduk berdoa dengan 12 grup doa. 12 grup doa. Dan saya tidak mau berdoa sembarangan. Kenapa? Untuk membuktikan kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Bahwa saya memiliki hati nurani yang murni. Ya, 3 ini ya, saya akhiri dulu yang 3 ini ya. Juga tidak pernah kami mencari pujian. Tidak usahlah cari pujian kita. Karena kita diam-diam kita ambil seperti Yustus. Ya, akhirnya ternyata dia melekat dan Paulus melekat dengan dia. Sampai di samping rumahnya ada bait suci. Ya, bait suci zaman itu kan Taurat. Sampai imam bait suci itu akhirnya ikut Yesus. Karena ada apa? Ada rumah doa di situ. Ada
pos pelayanan di situ, di mana Rasul Paulus ikut pos di rumahnya Yustus. Itu hal yang luar biasa. Yustus diam. Mungkin secara manusia waktu Matias terpilih, dia berpikir, ya Tuhan kok bukan aku. Karena sebagai rasul pada saat itu hebat sekali. Itu pilihan-pilihan Tuhan itu. Itu luar biasa. Pada akhirnya di dalam kitab Wahyu nama 12 rasul itu akan tercantum. Tapi saya yakin nama Yesus akan tercantum dengan Paulus. Matias justru tidak pernah timbul sama sekali. Padahal dipilih sebagai pengganti. Tidak pernah ada di dalam sejarah Alkitab. Matias itu muncul. Justus justru. Kita jadi Yesus aja. Karena apa? Sikap hatinya murni. Dia tidak menjadi kecewa. Tidak menjadi alasan baginya Tuhan. Kok aku tidak terpilih Tuhan? Aku tinggalkan. Enggak ada alasan. Justru dia terus. Kenapa? Karena dia memang mau melayani Tuhan. Bukan melayani jabatan, bukan cari pujian dan lain-lain. Nah saya lanjutkan ya. Kenapa saya lanjutkan? Karena ada 2 poin lagi bagi kita supaya menjadi orang yang tetap bersikap hati murni ya. Hati murni seperti ini ya. Saya baca ayat 6 ya. Ayat yang ke-7. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Nah ini, kita kan bisa di grup lansia, semua menjadi seperti ibu. Selalu cek, Pak Refli apa kabar? Ya, selalu ada kan? Bu Susi, bagaimana hari ini, sehat atau tidak? Dan 12 grup, saya tetap mengecek. Siapa yang pokok doanya sudah selesai, kemana? Sudah boleh nggak kita delete dari pokok doa? Yang sudah tidak muncul 2-3 kali saya bertanya kenapa sakit atau tidak. Nih, harus seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Ini bagi kita yang harus murni, ini seperti seorang ibu. Aduh, saya punya anak kan cuma 1. Tapi saya ingat tuh nak tidur-tidur kalau dia panas. Aduh, enggak pernah tidur 2 malam, 3 malam bisa seperti itu. Atau tidur sambil dia ada di pelukan, taruh di kaki, dilonjorin, taruh di kaki, digoyang-goyang supaya tahu dia masih panas atau tidak. Orang yang murni akan seperti itu. Tuhan percayakan kita ada di lansia, berapa jumlahnya? Ayo semua kita saling tahu keadaannya. Apalagi di tengah pandemi ini. Ya, ada apa? Saya sangat terbeban, ada yang kekurangan. Pasti ada yang kena PHK. Bahkan Bapak Ibu, di tengah pandemi ini saya lihat 2 kutub yang luar biasa dalam keluarga. Yang terancam perceraian. Karena apa? Dia lagi. Yang kita lihat dia, di kamar dia, di dapur dia. Belum anak-anak yang kita harus bantu mereka di sekolah. Aduh. Nak mau naik darah mama-mama yang tidak tahu matematika. Harus berusaha tahu matematika. Sudah marah, datanglah suami. Bilang ini, bilang itu, habis deh udah. Nih, ya ada rumah tangga terancam perceraian. Tapi ada juga yang semakin bersatu. Semakin bersatu karena ternyata ketika di rumah suami yang tidak tahu cuci piring, sekarang ikut bantu cuci piring. Ternyata suamiku bisa juga nih. Ya, yang tadi udah marah, ternyata kalau keadaan begini malah bisa. Jadi ada 2 kutub yang terjadi ketika pandemi. Jadi pandemi ini juga mendatangkan sesuatu. Ingat, manusia menajamkan sesamanya, iya kan? Besi menajamkan besi. Jadi kalau ada masalah dalam rumah tangga, katakan terima kasih Tuhan, aku sedang ditajamkan. Udah jangan perpanjang masalahnya. Jadi pandemi ini juga untuk membuat kita semakin murni. Menjadi seperti seorang ibu mengasuh, merawat, katanya dalam kasih sayang yang besar. Bukan saja rela membagi Injil, tetapi juga hidup dibagi. Coba tuh. Aduh, saya hanya mau kasih contoh ya, bukan menghebat-hebat, bukan, hanya kasih contoh. Saya tahu ada orang-orang yang kekurangan. Ketika saya lihat tidak ada tanda dia ikut doa, karena kami tidak Zoom, kadang-kadang aja Zoom ya, tapi pakai tanda hati 3. Kalau sudah dekat jam 8, tahu hati 3. Oh berarti dia duduk berdoa. Semua yang punya hati di situ berdoa dulu supaya sehati. Ya, kemudian mendoakan semua yang dalam grup yang ada yang tidak mau berdoa. Ya, tapi kita dan pokok-pokok doa. Nah, kalau sudah 2-3 kali tidak ada tanda, saya langsung telepon. Ada apa Ibu? Aduh Tante, pulsa aja enggak ada. Aduh kalau pulsa enggak ada, makan gimana ini ya? Itu menjadi beban. Itu menjadi beban. Maka ketika ada uang seberapa aja, saya udah tulis nama-nama. Ini akan harus dibagi ke sini, harus dibagi ke sini, harus dibagi ke sini. Tidak untuk saya. Kenapa?
Dari dulu kala saya sudah tahu berdoa, Tuhan adalah gembalaku, tak akan aku kekurangan. Dan ternyata sampai hari ini Tuhan buktikan selalu hal itu. Tak akan pernah aku kekurangan. Jadi aku harus menjadi berkat. Uang dari manapun harus tetap disalurkan. Bukan untuk saya lagi. Tetap pasti Tuhan kasih saya hidup. Nah, ini jadi seperti seorang ibu. Menjadi orang yang murni di grup masing-masing di mana Tuhan percayakan kita. Jadilah seperti seorang ibu. Katanya apa? Punya kasih sayang yang besar. Tidak ada perhitungan dengan orang lain. Di dalam setiap grup yang Tuhan percayakan kepada kita, jangan berhitung. Jangan berhitung. Mengapa? Papa kita kaya sekali, pemilik langit dan bumi. Bapak kita, nah ada batasannya, kita ada batas. Bapak kita, setiap kita membuka lemari, apa yang bisa kasih buat orang kasih. Nanti Tuhan tambah-tambahkan, lemari kita tidak akan pernah kosong. Itu pengalaman hidup anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan. Ya, jadi seperti mama-mama terhadap anaknya. Biar Pak Rafli udah umur sekian lebih tua dari saya, kalau saya dalam grup Pak Rafli, saya akan telepon. Kalau Pak Rafli nggak muncul-muncul lagi dalam grup, akan saya say hello. Ada apa Pak Rafli? Itu menjadi seorang mama ya buat orang-orang dalam grup ya. Nah, ayat 9. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami. Sementara itu kami bekerja siang malam. Supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Ya, mungkin orang berpikir kan, kalau gereja-gereja aliran Protestan itu sudah pasti, atau Katolik sudah pasti ada di sinode sudah diatur semua. Tapi seperti kami aliran Pantekosta itu ada persembahan, ada makan, ada persembahan, ada makan. Kira-kira seperti itu ya. Tetapi saya mengatakan siapapun namanya anak Tuhan, hamba Tuhan, jangan pernah mengandalkan dari situ. Selalu dari Tuhan. Ada banyak cara Tuhan untuk memberkati hidup kita. Ada banyak sekali cara Tuhan yang tidak pernah kita pikirkan. Kita tidak tahu cara. Salah satu contoh, ada seorang sahabat yang dia punya restoran di mall. Ternyata dengan keadaan begini, pelan-pelan dia mulai tutup. Nah, mendekati expired date, itu ada daging, ada saus, ada minuman yang luar biasa. Heran, tempat dia telepon justru saya. Bu Meiti, ini takutnya mau expired. Ini sebelum tutup. Dia baru tutup, minggu ini baru tutup. Bayangkan, 6 bulan. Ya, setiap diambil stok dan segala, ya itu tidak laku lah. Mendekati expire. Jadi itu jemaat itu dapat makanan, minuman yang luar biasa. Di luar yang kita pikirkan. Itu di luar sama sekali yang kita pikirkan. Ya, ada teman lain lagi, dia pedagang beras. Beras itu bahkan beras Jepang, dibilang beras Jepang itu ternyata enak sekali. Tiba-tiba dia telepon, ibu mau kan? Ya, kalau kasih 5 kilo, kali buat saya aja. Tapi kasihnya itu berkarung-karung. Ya Tuhan, saya bilang. Dan puji Tuhan ya, ketika saya tanya ke jemaat, ternyata DKI itu tiap bulan mendapatkan dari pemerintah di DKI itu sangat berkelimpahan. Jadi itu awal-awalnya Tuhan sudah kasih seperti itu. Sekarang saya cek ke bendahara. Ada duit nggak? Ada. Nggak pernah disentuh katanya uang. Saya bilang bagi buat jemaat. Dia kasih tunjuk. Nggak perlu tante. Saya tanya kenapa? Nih kita dapat nih setiap bulan nih dari pemerintah. 25 kilo beras, itu minyak begitu banyak, sampai kongguan dapat, sampai kecap dapat, sampai minyak dapat. Dia bilang nggak perlu. Saya udah cek ke semua jemaat, semua dapat itu. Semua dapat. Itu luar biasa kan. Coba tuh cara Tuhan. Tapi sebelumnya waktu panik pertama, nggak pernah kekurangan. Bahkan ada toko pakaian, temen, tutup. Saudara dia kirim itu berapa dos pakaian masih ada label dan harga. Coba saudara bayangkan. Itu cara Tuhan. Buat apa? Orang-orang yang murni hatinya tidak bakal kekurangan. Sampai sebegitu. Saya pingin nangis kalau mau ngomong karena sudah terlalu banyak. Ketika di tim doa, saya berdoa bukan cuma kakak beradik saya. Saya berdoa sampai sepupu-sepupu. Bahkan kakak beradik mama papa saya punya orang tua, punya kakak beradik. Jadi sudah, kalau orang Manado bilang sudah cucu basudara. Saya tidak pernah kenal lagi itu. Karena sudah berpisah lama kan kalau di Manado. Tiba-tiba di dalam doa, ada yang masukin nama siapa ini? Nama cucu, saudara cucu yang sedang sakit. Sekalipun sakit, tapi baru di situ saya kenal. Saya minta wajahnya di WA. Dia baru di situ saya kenal. Dalam keadaan sakit parah. Saya perlu membantunya. Tetapi yang pasti, di dalam doa, Tuhan pertemukan. Tuhan pertemukan itu bukan cuma 1, 3 muncul.
Dari 3 itu baru dapat mulai satu-satu. Ini cucu-cucu yang sudah jauh, ini ada di mana, di mana. Masuk semua dalam pokok doa. Itu luar biasa cara Tuhan. Saya baca lagi lebih lanjut. Ibu Mei kasih kode ya, sudah harus selesai ya. Tapi kalau begini kan santai-santai aja kan? Kan bisa ketemu lama kita. Iya kan? Bisa lihat Ibu Susi, Pendeta Irene. Aduh senyum-senyum dari tadi Pendeta Irene. Ya, oke. Saya mau akhiri, saya baca lagi. Karena ada satu yang perlu bagi kita. Ayat 10. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah. Betapa saleh dan adil dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu. Perhatikan ayat 11. Kamu tahu betapa kami seperti Bapa terhadap anak-anaknya. Telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang dan seterusnya. Jadi bukan cuma seperti ibu kita. Kalau kita tahu bahwa kita harus bersikap murni, ya, seperti Bapak. Bapak itu mungkin tidak kasih sayangnya tidak seperti ibu, tapi kan dia menasehati. Ini ada yang terancam perceraian, ya, karena sudah sangat berat ini, ya. Suami Sabtu Minggu, Jumat malam sudah tidak pulang, Sabtu Minggu siang baru pulang. Pulang dalam keadaan mabuk, dan kalau perlu dicekiklah itu istrinya. Kalau istrinya salah menjawab, coba tuh, bagaimana sebagai seorang gembala menghadapi seperti ini? Cerai aja, itu paling gampang kan? Tapi kan tidak ada perceraian kecuali kematian. Oh katanya daripada dianiaya, sekarang kalau dianiaya apa penyebabnya? Ya udah dia pulang begitu, diam aja sampai sadar. Kemudian bicara. Aduh Bapak Ibu, kalau di HP saya sudah ada tulisan begini. Ibu ada waktu, saya udah tahu nih. Saya sudah harus siap-siap, sudah makan, sudah selesai, baru saya jawab. Ada waktu, kenapa? Karena akan duduk untuk menasehati sesuai kebenaran. Dan apa saja khotbah yang suka saya seleksi dari YouTube dan apa. Yang saya tahu ini bagus, ini membangun. Itu saya kirim. Itu tugas, menasehati, menguatkan hati. Saya katakan tidak ada pencobaan akan melebihi kemampuan kamu. Ketika kamu dicoba, sudah tersedia jalan keluar. Coba Bapak Ibu, harus menjadi seperti itu. Semua kita ternyata hati yang murni harus seperti bapak-bapak. Ketika ingin anaknya bertumbuh, anaknya sukses. Bapak-bapak tidak pernah lelah. Sekalipun anak-anak, ada anak yang pemberontak, ada anak yang sudah sampai seks bebas, ada anak yang narkoba, ada anak yang segala macam. Tapi kan orang tua tetap sayang. Orang tua tetap menasihati, tetap bergumul buat anak-anak ini. Kita yang punya sikap hati murni harus seperti itu. Betapa berat sekalipun. Karena pada akhirnya Tuhan bilang kan, kita berjuang ini ada batasnya. Ada langit baru, ada bujukan Tuhan. Ada langit baru, bumi baru, kita akan pergi ke sana. Karena pada akhirnya kalau anak mau terus seperti itu, kalau suami mau terus seperti itu, kalau istri mau terus seperti itu, kita tetap jadi pelaku firman. Sebab keselamatan itu sangat pribadi. Teruslah melakukan seperti yang Tuhan mau dengan sikap hati yang murni. Dan tolaklah bagi diri kehidupan kita, dan tolaklah orang-orang yang punya motivasi tidak murni. Tetapi caranya tentu saja dengan sikap seorang ibu dan sikap seorang ayah. Terpuji-pujilah kasih karunia Tuhan, kita tundukkan kepala. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur Bapa, mampukan semua kami Tuhan. Mencari pujian dari Tuhan, bukan dari manusia. Karena kami percaya Tuhan, di dalam Tuhan segala sesuatu terlengkapi. Tidak perlu Tuhan orang menyanjung hidup kami. Tidak perlu kami Tuhan bersusah-susah payah untuk cari menjadi orang. Hanya dari manusia kami mendapatkan sesuatu. Tetapi apabila kami mencari wajah Tuhan, kalau orang-orang umum berkata cari muka, maka kami mau mencari wajah Tuhan. Ketika kami menemukan Engkau, luar biasa Bapa. Semua rasul, semua nabi yang bertemu dengan Tuhan, hidupnya itu menjadi hidup yang luar biasa. Hidup dalam adi kodrati. Terima kasih banyak Bapak. Semua kami para lansia ini Bapak, yang hari ini lewat kebenaran firman Allah sedang bertemu dengan Tuhan, biarlah kami merenungkan dan melakukan dalam hidup kami. Pasti kami akan berbahagia dan saatnya kami akan bertemu muka dengan Engkau. Terpuji-pujilah kasih karuniamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan lagi. Terima kasih untuk Pendeta Meti untuk pelayanan siang hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati Bu Meti terus dalam pelayanan, dalam keluarga.
Tuhan pakai terus lebih luar biasa lagi sebagai alatnya. Kita akan lanjutkan Ibu, mungkin masuk ke dalam doa syafaat. Oh ya. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang Ya, ada mau pokok doa didoakan. Ada pokok doa. Mungkin masukkan, ada satu dari saya, mohon didoakan Ibu Christine Lokolo yang mengalami kelemahan tubuh. Iya, Christine ya. Iya, Ibu Cucu. Ya. Ada lagi kah? Udah pasti kita lansia supaya tulang tetap kuat ya. Tetap olahraga ringan, tetap harus opa ya. Kita jalan aja di panas sebentar. Ya. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada pokok doa yang mau disampaikan. Udah ya. Sudah bisa kah? Ya silakan Ibu. Mungkin berdoa buat kita semua, buat yang hadir, buat semua jemaat. Iya. Bu Pendeta, Opung Deliana, Bu, Opung Deliana tolong didoain, Bu. Iya. Sakit ya? Ya. Mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa Sorgawi Tuhan, biarlah semua kami sama-sama menopang satu dengan yang lain. Bukan hanya ketika kami beribadah, tetapi di jam-jam doa pribadi kami, jam-jam doa kelompok Tuhan. Kami selalu mengingat orang-orang yang ada di seputar kehidupan kami, yang pernah Engkau pertemukan dengan kami. Bahkan keluarga-keluarga kami jauh sekalipun, agar kami tahu keadaan mereka dan ada kerinduan bagi kami semua. Agar satu saat kami semua ini memang sangat terbatas, tetapi ketika kami pulang ke rumah Bapa, kami boleh bertemu dengan sahabat, dengan keluarga, dengan tetangga yang Engkau pertemukan dengan kami setiap hari. Kami tidak boleh selamat sendiri, kami harus bersama-sama Bapa. Dan lebih daripada itu, ketika kami melihat Bapa, banyak orang tidak peduli, banyak orang bahkan semakin tidak baik, banyak orang sudah saling menyakiti, tapi kami harus tetap fokus Bapa. Kami harus tetap Tuhan menjadi seperti seorang ibu, seperti seorang ayah bagi semua orang. Bapak terima kasih banyak Bapak. Seberapa banyak kami yang kumpul pada hari ini Bapak. Engkau melihat kami satu persatu. Engkau melihat kerinduan kami semua untuk duduk bersama sehati Bapak. Bapak kami ini kaum lansia. Tidak akan kembali lagi umur-umur kami sebelumnya. Tidak akan kembali lagi kekuatan-kekuatan kami sebelumnya. Tidak akan kembali lagi Tuhan hal-hal yang kami rindukan yang belum tercapai. Yang sudah tidak mungkin dicapai oleh orang-orang lansia. Tidak akan pernah kembali. Justru tubuh kami akan semakin merosot. Tetapi Alkitab katakan, sekalipun jasmani kami merosot, biarlah manusia batinnya kami semakin kuat. Sebab lewat manusia batinnya yang semakin kuat, seberapa panjang usia Engkau berikan, pasti kami akan tetap sehat dan kuat. Tetap bersuka cita di dalam Engkau. Terima kasih banyak Bapak. Berikanlah kami Bapak, sebelum Engkau memanggil kami tetap sehat, kami tetap kuat Bapak. Sehingga pada waktunya kami tidak menyusahkan orang lain Bapak. Kami dalam keadaan baik, Engkau memanggil kami. Itulah kerinduan kami. Seperti Yakub ketika Engkau manggil, dia masih sanggup memberkati anak-anaknya. Mengangkat kedua kakinya, naik ke tempat tidur dan selesai. Bolehkah Tuhan kami seperti itu? Supaya benar-benar Engkau dipermuliakan, bahkan lewat kematian kami sekalipun. Terima kasih banyak Bapak. Anak-anak, mantu, cucu-cucu, mantu, buyut kami. Tuhan, itulah bagian kami untuk tetap menjadi orang tua bagi mereka semua. Untuk terus dengan kasih sayang merawat, memberikan perhatian, menegur, memberikan nasihat Bapak bagi mereka semua. Jangan kami merasa letih, lelah untuk hal itu. Kami juga boleh membawa mereka selalu di dalam doa-doa kami. Jadi kami ini bukan orang-orang pengangguran. Tidak ada anak Tuhan pun yang bisa menganggur. Karena kami punya jadwal untuk selalu diisi, untuk berbicara kepada Tuhan, untuk mengisinya dengan apapun juga Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk kebaikan kami semua. Secara khusus kami mau berdoa bagi Ibu Christine dan Opung Deliana. Bapak, Engkau mampu untuk menjamah, untuk memberikan hati mereka penuh dengan sukacita. Hati mereka penuh dengan ucapan syukur. Karena dalam ucapan syukur firman Allah berkata, itulah yang dikehendaki Tuhan. Bila Engkau berkehendak, tidak ada masalah yang membuat setiap orang tidak bersuka cita. Apalagi soal penyakit. Biarlah Ibu Christine dan Opung Deliana tetap mengucap syukur, bersuka cita dalam Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Secara khusus juga kami mau berdoa bagi gereja yang belum memulai ibadah Tuhan. Biarlah itu hikmat Tuhan.
Sebab kami tahu Tuhan, ada banyak orang yang mendesak. Ada banyak orang sudah berpikir Tuhan bahwa hamba-hamba Tuhan parno. Ada orang yang sudah berpikir bahwa hamba-hamba Tuhan tidak berani dan lain-lain. Bukan di situ letaknya. Adalah hikmat Tuhan lewat pemerintah. Kalau sudah PSBB, tidak mungkin kami harus melawan pemerintah. Kami harus tetap melakukan seperti yang pemerintah mau. Ada saatnya. Dan bukan berarti PSBB ini membuat kami tidak beribadah. Zoom, WA membuat kami bisa bertemu. Terima kasih banyak. Kami berdoa bagi pemerintah, Bapak. Tolong Pak Jokowi. Satu saja yang kami mohon, Bapak. Semua pembantu presiden dan pembisik presiden yang membangun bangsa, Tuhan kirimkan. Tapi mereka yang ingin menghancurkan, Tuhan bisa singkirkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapa supaya Tuhan vaksin ini cepat didapat. Dan Tuhan dengan hikmat Tuhan, anak-anak Tuhan, Tuhan pakai agar supaya vaksin ini memang benar-benar berguna. Vaksin ini benar-benar tepat. Tidak buru-buru karena harus cepat, tetapi tepat Bapak. Dan biarlah anak-anak Tuhan juga ketika dapatkan vaksin, karena ada tawaran 5 bentuk vaksin, biarlah yang terbaik Tuhan izinkan sampai kepada setiap kami. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami mau serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami terus bersuka cita dalam Tuhan, terus mengisi batin kami dengan firman Allah, supaya kami memiliki hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Agar terpuji-pujilah kasih karunia-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan memberikan persembahan kita. Seperti biasa, kita bisa transfer ke rekening GKO Bintaro Jaya ataupun melalui QR Code. Firman Tuhan dalam Imamat 19 ayat 5, apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian, hingga Tuhan berkenan akan kamu. Kita memberikan persembahan kita angkat pujian, betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau
mengasihiku, kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk berkat anugerah-Mu kepada kami. Berkatilah persembahan syukur kami ini ya Tuhan. Kuduskanlah agar menjadi berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, biarlah hari-hari ini kita terus isi waktu kita dengan terus berpengharapan kepada Tuhan. Kita tahu bahwa waktu yang kita jalani adalah waktu yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kita. Apapun yang menjadi permasalahan kita, apapun menjadi pergumulan kita percaya bahwa semuanya baik dan mendatangkan kebaikan bagi kita dan indah pada waktunya. Kita angkat pujian waktu Tuhan.
izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami persilahkan Ibu Pendeta Maiti untuk menutup ibadah kita dengan doa berkat dan diakhiri dengan pujian Bapa terima kasih. Suaranya bisa dibuka, Bu? Ya, kita duduk sudah cukup lama menerima berkat. Kalau yang masih bisa berdiri, kita berdiri ya. Oma-oma duduk aja. Sudah lama kita duduk ya, kita berdiri. Mari
Kita boleh angkat kedua tangan kita dan kita terima berkat Tuhan. Ya, diberkati setiap kita yang duduk beribadah pada siang hari ini. Diberkati seluruh keluarga kita. Diberkati semua pekerjaan dan pelayanan kita semua. Dan terutama diberkati dengan hati seorang bapa dan hati seorang ibu bagi semua orang yang Tuhan bebankan ada dalam kehidupan kita. Agar supaya satu saat semuanya akan kumpul di rumah Bapa dan semuanya untuk kemuliaan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk ibu-ibu, saya kembalikan. Bapa, Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Kasih Bu Meti. Terima kasih Bu Pendeta Meti. Terima kasih Ibu Melani.